Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup, bab tahun 1791 sampai tahun 1795. Bab 1791. Meskipun kami telah mencapai hasil yang cemerlang hari ini, dan bahkan dapat dikatakan bahwa JW telah menetapkan keunggulannya pada tahap awal, masalah terbesar adalah bahwa JW tidak memiliki kekuatan dan sarana tindak lanjut. Reuben merenung dan berkata, faktanya, saya dapat menyimpulkan beberapa pemikiran Jasper. Ia berniat mengkonsentrasikan seluruh tenaganya untuk menerobos area ini karena ia memiliki keyakinan yang cukup bahwa selama pustule itu pecah, maka bernanah lukanya akan cukup membuat Amerika Serikat menderita. Ini juga sesuai dengan prediksi kami bahwa ini akan menyebabkan krisis keuangan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan Federal Cadangan dan pemerintah Amerika Serikat pikirkan dan lakukan? Reuben semakin mengerutkan alisnya dan nada suaranya menjadi rendah. Dia melanjutkan, kembali ke pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya sebelumnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa penilaian saya dalam situasi setelah pembukaan pasar besok akan menjadi satu kata, dan itu adalah keputusasaan. Amerika Serikat memiliki think tank dan pakar top dunia. Aturan keuangan yang mereka rancang meletakkan dasar bagi dunia setelah Perang Dunia I, jadi, Amerika Serikat pasti sudah melihat apa yang kita lihat, mereka juga akan melihat apa yang tidak kita lihat. Bagaimanapun, berdiri di seberang kita adalah negara paling kuat di planet ini. Reuben menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Tony dengan mata panas. Dia berkata, jadi menurut penilaian saya, setelah pasar dibuka besok, Federal Reserve dan Amerika Serikat pemerintah pasti akan mengeluarkan serangkaian tindakan penyelamatan dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka bahkan mungkin bergabung dalam permainan itu sendiri. Mereka mungkin akan menghentikan semuanya dengan segala cara sebelum pustula benar-benar ulcerasi. Tony terdiam lama setelah Reuben mengatakan itu. Pada saat ini, telepon merah di meja Tony berdering mendesak. Ini hotline dari Swallow Capital, kata Tony. Reuben langsung mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia mengakhiri panggilan video tanpa bertukar basa-basi. Hotline seperti ini sangat rahasia, jadi, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk tinggal dan mendengarkannya. Tony menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telepon dengan mantap. Dia berkata, ini Tony Pratt. Di Amerika Serikat di ujung lain bumi di mana badai ini dimulai. Sebuah konferensi keuangan tingkat tertinggi sekarang mencapai klimaksnya. Greenspanner, yang berada dalam kondisi konsentrasi tinggi sepanjang hari, sedikit lelah. Dia berbalik dan mengambil obat untuk penyakit kardiovaskular dari asistennya. Setelah itu, dia menelannya dengan mengangkat kepalanya dan meneguk air. Pada saat ini, kebisingan dalam rapat kamar melanjutkan. Orang-orang yang bisa menginjakkan kaki di sini adalah kepala perusahaan modal teratas di jalan tembok. Mereka memiliki kekayaan luar biasa di tangan mereka yang dapat dengan mudah memicu gejolak keuangan di negara manapun di dunia. Sekelompok orang ini sekarang saling serang dan saling menuduh dengan panik seperti tikus di pasar petani. Alasannya adalah bahwa sarang mereka terbalik hari ini. Cukup, Greenspanner berbicara perlahan. Dia tidak keras, dan dia bahkan terdengar agak serak karena kelelahan, tetapi suaranya seperti mengandung kekuatan magis yang membuat ruang pertemuan menjadi sunyi dalam sekejap. Mata Greenspanner menyapu pemandangan, fokus sejenak pada wajah Soros, Ketua Awam Duke, dan Bennett, yang belum berbicara sampai sekarang. Kemudian, dia berkata, situasi saat ini sangat kritis. Saya telah berkomunikasi dengan tim di Washington. Kami sepakat bahwa gejolak keuangan yang dipicu oleh pasar subprime tidak dapat dihindari. Dan ini disebabkan oleh pria dari Summerlin itu. Nada suara Greenspanner terdengar sedikit rumit dan marah saat ini. Orang ini akan menjadi musuh Amerika Serikat. Tetapi, Greenspanner tiba-tiba mengangkat suaranya. Dia berkata, setiap orang dari Anda di sini tidak bersalah. Tidak bisakah Anda melihat risiko di pasar subprime? Kamu telah melihatnya sejak lama dan kamu bahkan adalah penghasut dari risiko besar ini. Namun, Anda tidak peduli, yang Anda lihat hanyalah keuntungan dan keuntungan yang sangat besar. Anda tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini.
Apa yang saya katakan adalah, karena pengorbanan tidak bisa dihindari, maka musuh kita harus membayar harganya. Greenspanner membuka map di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang sebagai Ketua Federal Reserve, saya membuat keputusan berikut. Pertama, Federal Reserve akan menyuntikkan modal kedua bank investasi utama, Mainland dan Kolosal, dalam bentuk pembelian modal untuk mengurangi tekanan besar yang disebabkan oleh utang yang disebabkan oleh pasar subprime. Ketika keputusan pertama disebutkan, Duke tidak bisa duduk diam lagi. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan cemas, bagaimana dengan awam? Utang orang awam adalah yang paling serius di antara mereka. Jika kita dipaksa untuk membayarnya, itu akan cukup untuk membuat awam bangkrut seketika. Apakah The Fed tidak akan mempertimbangkan untuk menyuntikkan modal ke awam? Greenspanner sepertinya sudah menduga Duke bereaksi seperti ini. Dia tanpa ekspresi sementara yang lain memandang Duke dengan kasihan. Mereka tahu ketika Greenspanner mengatakan itu pengorbanan tidak bisa dihindari, bahwa pengorbanan ini akan menjadi orang awam. Bapak, Embun, Janet, wakil ketua yang duduk di sebelah Greenspanner, berkata, utang bank investasi awam terlalu besar, dan otoritas Federal Reserve tidak terbatas. Selain itu, ini adalah pendapat yang diberikan oleh tim strategi top di Washington, jadi saya sarankan Anda mencari solusi sendiri di pasar modal. Duke membentak dengan marah, pasar modal. Maksud Anda mencari pembeli di luar sana dan menjual awam, bukan? Siapa yang mau menghasilkan puluhan miliar dolar untuk menyelamatkan awam sekarang? Jika Anda tidak menyuntikkan modal ke awam, sekali awam runtuh, itu akan menjadi bank investasi terbesar yang bangkrut dalam sejarah Amerika Serikat. Anda akan menjadi orang yang menciptakan tanda hitam dalam sejarah keuangan Amerika Serikat. Janet berkata dengan tenang, Lyman Investment Bank memiliki total aset 130 miliar dolar AS, tetapi 60% dari aset tersebut digunakan untuk berinvestasi di pasar subprime, dan merupakan investor tunggal terbesar di pasar subprime Amerika Serikat. Anda telah menghasilkan setidaknya 80 miliar dolar AS dari pasar ini selama 10 tahun terakhir. Menurut penilaian kami, begitu pasar subprime runtuh, utang awam akan melonjak hingga lebih dari 200 miliar dolar AS, entah cari modal pribadi untuk dibeli orang awam, atau bangkrut. Tidak ada yang lain cara. Kata-kata Janet menyebabkan Duke menjadi pucat dan dia jatuh kembali ke kursinya. Dia ingin untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Greenspanner, dia menelan kata-katanya. Sekarang, Greenspanner berkata perlahan, kedua, Federal Reserve akan berinvestasi dalam akuisisi semua produk pinjaman kredit di pasar subprime, dengan tingkat konversi 0,35, yang berarti Federal Reserve akan menyumbangkan 35 dolar AS untuk membeli semua hutang 100 dolar AS. Untuk itu, Federal Reserve akan menyiapkan 300 miliar dolar AS untuk implementasi rencana ini. Uang ini akan memasuki pasar segera setelah pembukaan besok. Setelah Greenspanner mengucapkan kalimat kedua, semua orang di ruangan itu terkejut. Meskipun tingkat konversi 0,35 adalah sangat tidak mengesankan, semua orang mengerti bahwa ini adalah kompromi terbesar yang Fed bisa membuat. Bagaimanapun, uang ini setara dengan penggunaan bank sentral secara gratis oleh Fed untuk menabung pasar. Karena itu gratis, maka kamu harus mengambil jumlah terbesar yang Anda bisa. Demikian pula, para petinggi juga mengerti mengapa Fed dan Washington mau meninggalkan orang awam. Misalkan rencana penyelamatan Federal Reserve hanya menggunakan total 300 miliar dolar AS untuk mengeluarkan awam dari rawa ini, mereka harus menghabiskan 200 miliar dolar AS untuk hutang awam saja, jadi tentu saja, awamlah yang mendapat keuntungan. Semua orang memandang Duke dengan lebih simpati sekarang. Mereka tahu betul bahwa, jika semuanya berjalan lancar, awam Duke mungkin tidak akan mendapat bagian dari 300 miliar dolar AS. Greenspanner melihat melalui semua orang namun dia masih tanpa ekspresi. Setelah itu, dia dengan cermat mengumumkan berita ketiga. Keputusan ketiga juga yang paling penting. Mulai sekarang, Federal Reserve akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap semua pinjaman kredit perumahan di seluruh pemerintah federal dan, dalam hubungannya dengan peraturan sekuritas dan Departemen Perpajakan dan Keuangan, kami akan membersihkan semua aktivitas pinjaman ilegal secara menyeluruh. Saat dia mengatakan ini,
Mata Greenspanner menyapu semua orang di ruangan itu dengan jahat dan dia melanjutkan dengan lembut, semuanya, jangan melakukan angan-angan. Semua keputusan di atas telah disetujui oleh otoritas tertinggi sehingga tidak ada ruang untuk sanggahan dan tawar-menawar. Setelah menutup dokumen dan meletakkan telapak tangannya di atasnya, Greenspanner berkata dengan tenang, ini adalah langkah-langkah yang saat ini disiapkan oleh Federal Reserve. Saya harap Anda dapat memahami bahwa situasi buruk saat ini bukan disebabkan oleh Jasper Line, tetapi oleh sistem ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, lebih dari kita harus mencari alasan dalam diri kita sendiri. Anda semua tahu lebih baik daripada siapapun yang merupakan penyebab sebenarnya dari ekonomi yang terlalu panas dan kenaikan nilai real estate yang tidak teratur. Itu semuanya dibubarkan. Setelah dia selesai berbicara, mata Greenspanner tertuju pada Bennett dan dia berkata dengan lemah, Tuan Bennett, silakan tinggal. Yang lain bisa pergi. Meski memiliki banyak keraguan dan perasaan tidak puas, Greenspanner sudah mengatakan ini, maka tidak ada yang berani memprovokasi otoritas paus dolar as pada kesempatan seperti itu. Akhirnya, mereka berdiri dengan tenang dan pergi. Setelah semua orang pergi, hanya Greenspanner dan Bennett tetap berada di ruang rapat. Bennett, yang sedikit gemuk, tampak lebih santai di depan Greenspanner yang kurus dan serius. Dia tersenyum dan berkata, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya yang tidak dapat Anda katakan di depan mereka karena Anda menahan saya di sini? Greenspanner mengangguk dan berkata, Tuan Bennett, saya tahu bahwa perusahaan investasi dan dana atas nama Anda baru saja membuang aset senilai 2 miliar dolar AS di pasar subprime. Bennett mengangguk dan berkata, ya, dan akulah yang memberi perintah. Kekacauan kali ini membuat saya sadar bahwa pasar subprime Amerika Serikat memiliki masalah serius dan saya harus bertanggung jawab dengan investor saya. Greenspanner mengangguk dan berkata, ya, itu sebabnya saya sangat memahami keputusan Anda. Kalau begitu, bisakah aku pergi sekarang? Tanya Bennett. Greenspanner mengabaikan Bennett dan terus bertanya, Bennett, saya ingin Anda memberi saya beberapa saran. Apakah Anda berpikir bahwa situasi di pasar subprime berada di luar keselamatan? Ya, jawaban Bennett begitu menentukan sehingga Greenspanner tidak punya pilihan selain menerimanya. Industri real estate di Amerika Serikat terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Selama 10 tahun terakhir, terlalu banyak turunan ekonomi telah muncul. Kontrak kredit pribadi yang dijual sebagai kontrak berjangka di pasar subprime hanyalah salah satu yang paling terwakili, tetapi bukan segalanya. Akar masalahnya adalah bahwa yang asli gelembung industri perkebunan di Amerika Serikat telah kepanasan. Bahkan tanpa Jasper, itu mungkin meledak 5 atau 8 tahun kemudian. Tapi cepat atau lambat, itu akan rusak, baik itu sekarang, 5 tahun, 8 tahun, atau bahkan 10 tahun kemudian. Tepat sebelum meledak, tampaknya setiap orang dapat menghasilkan uang di industri ini, tetapi hukum ekonomi memberitahu kita bahwa setiap gelembung akan meledak suatu hari nanti, dan tidak akan ada industri yang menghasilkan keuntungan tanpa akhir. Jadi, situasinya sulit untuk dipulihkan dari. Kata-kata Bennett membuat Greenspanner menoleh. Murung. Dia berkata, kamu memiliki hal yang sama pandangan seperti kita. Sepertinya ini memang kegagalan di pihak saya. Anda menjabat selama 2 periode berturut-turut sebagai ketua bank sentral. Selama 2 periode ini, Anda memecat 2 kepala kantor dan 3 kepala keuangan. Penentuan kebijakan ekonomi didasarkan pada kondisi dan waktu setempat, jadi itu bukan salah Anda. Bennett menghibur. Greenspanner tiba-tiba berbicara setelah dia tersenyum pada Bennett, terima kasih telah menghiburku. Sejauh yang aku tahu, hubunganmu dengan Jasper Line sangat baik, bukan? Bennett menjawab dengan tenang, tidak juga, tapi saya mengaguminya. Greenspanner mengaitkan jari-jarinya dan berkata dengan lembut, Bennett, maafkan saya atas kejujuran dan keterus-terangan saya. Anda memiliki posisi yang sangat istimewa di mata investor di seluruh negeri, jadi saya harap Anda dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi pasar pada waktu yang tepat sehingga kepercayaan pasar setidaknya tidak akan runtuh begitu cepat. Bennett mengerutkan kening. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Greenspanner memintanya untuk mengorbankan reputasi dan ketenaran yang telah dia bangun dengan susah payah sepanjang hidupnya. Tepat saat dia akan menolak,
Greenspanner berkata, sebagai gantinya, saya akan mencalonkan Anda untuk menjabat sebagai wakil ketua federal. Melayani setelah saya mundur, yaitu posisi Janet saat ini. Kata-kata ini segera menyebabkan Bennett menelan penolakan awalnya. Greenspanner melanjutkan, Anda tahu, Amerika Serikat adalah negara bebas. Rakyat bebas, kita punya hak asasi manusia, dan modal juga bebas, tapi kebebasan itu ada batasnya. Sementara kita bebas, kita juga perlu terikat oleh sebuah sistem, dan sistem ini adalah fondasi untuk melindungi kepentingan rakyat Amerika Serikat dari bahaya. Jadi, bahkan jika kamu mengagumi Jasper, kamu tidak bisa membiarkan dia menghancurkan sistem kita sepenuhnya. Jika tidak, akan sulit bagi kamu dan aku untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang, kan? Kata-kata ini menghilangkan bagian terakhir dari perjuangan tersisa di Bennett. Aku mengerti, kata Bennett lembut. Sambil tertawa kecil, Greenspanner berdiri, berjalan ke arah Bennett, dan mengulurkan tangannya. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat bekerja sama besok. Sambil memegang tangan Greenspanner, Bennett ragu-ragu sejenak. Dia menjawab, pasar subprime akan dibuka kembali dalam 10 jam lagi. Bisakah Anda memberitahu saya seberapa yakin Anda akan mengalahkan Jasper sepenuhnya? Greenspanner terkekeh dan berkata, selama kita ingin menghancurkan seseorang di planet ini, orang itu tidak akan bisa bertahan. Bagaimanapun, kita adalah Amerika Serikat, dan kita memiliki kekuatan militer dan ekonomi paling kuat di planet ini, bukan? Setelah mendengar pernyataan Greenspanner yang tampaknya riang namun sangat sombong, Bennett mengangguk perlahan. Memang, di planet ini, selama pemerintah Amerika Serikat bertekad untuk melakukan sesuatu, tidak ada negara yang dapat menghentikan mereka, apalagi seorang individu. Juga, apakah kamu serius akan meninggalkan awam? Menghadapi pertanyaan Bennett, Greenspanner tersenyum dan bertanya balik, apakah Anda tertarik dengan awam, Tuan Bennett? Sambil menggelengkan kepalanya, Bennett berkata, Anda tahu, gaya investasi saya adalah fokus pada kepemilikan jangka panjang dari sebuah perusahaan, dan saya hanya memegang saham mereka, tidak pernah ikut campur dalam operasi dan manajemen perusahaan. Kinerja orang awam atau manajemen internal tampaknya sangat bermasalah bagi saya, dan saya tidak akan mempertimbangkan untuk memegang saham di bank investasi semacam itu. Greenspanner berkata sambil mengangkat bahu, kejatuhan orang awam bukanlah apa-apa. Tidak akan pernah ada perusahaan di pasar modal yang tidak bangkrut. Itu tidak ada. Karena mereka sendiri yang menyebabkan masalah, mereka harus menyelesaikannya sendiri. Federal Reserve atau pembayar pajak tidak akan mengambil begitu banyak uang untuk menyelamatkan perusahaan yang tidak dapat diselamatkan. Ini adalah konsensus yang telah dicapai oleh semua orang. Jadi sekarang awam menunggu kebangkrutan atau harus mencari suntikan modal sebelum itu. Selain dari dua opsi itu, tidak ada cara lain. Dengan kata lain, Freemason juga menyetujui ini. Betul sekali. Greenspanner memberi Bennett afirmatif menjawab. Bagaimana bank investasi seperti Colossal, Mylan, Lyman, dan Morgan menjadi begitu besar? Mereka harus didukung oleh modal dan kekuatan politik, dan dukungan ini berasal dari salah satu bawah tanah yang paling kuat dan kuno organisasi di Amerika Serikat. Freemason. Di balik hampir semua konsorsium besar yang bisa disebut adalah bayang-bayang organisasi ini. Namun, dunia tahu terlalu sedikit tentang AQT, banyak orang hanya tahu namanya, tapi tidak mengenal anggota, organisasi struktur, dan mode operasi. Ini adalah sistem lain dari Amerika Serikat masyarakat yang mungkin tidak dimiliki orang biasa terpapar sepanjang hidup mereka. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa segala sesuatu mulai dari sesuatu yang besar seperti mobil atau rumah hingga sesuatu yang kecil seperti serba-serbi dan makanan sebenarnya sangat dipengaruhi oleh organisasi ini. Karena kekuatan nasional yang kuat dari Amerika Serikat, pengaruh ini organisasi menyebar ke banyak negara dan industri di seluruh dunia. Jelas, Bennett tahu sesuatu tentang ini. Pemilik sebenarnya dari awam sudah mengambil sikap default terhadap ini, dan sejak beberapa tahun yang lalu, dia dan keluarganya mulai menarik keuntungan dan dana awam. Yang tersisa sekarang hanyalah cangkang kosong yang penuh dengan hutang. Saya mengerti. Bennett mengangguk dengan tenang. Pada saat ini, Duke, yang baru saja pergi rapat, duduk di mobil dengan kosong ekspresi di wajahnya. Wajahnya tampak sangat suram.
"Tuan, haruskah kita pergi langsung ke perusahaan?" Sopir itu menoleh dan bertanya. "Hanya berkeliling di sini. Jangan kembali ke perusahaan." Setelah Duke memberi perintah, dia mengangkat partisi antara kursi belakang dan kursi depan. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Setelah beberapa saat, panggilan terhubung. "Teman lamaku, apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan sejak kamu menelepon saya saat ini?" Suara hangat di telepon meredakan suasana hati Duke. Dia berkata, "Lyman sekarang membutuhkan perusahaan manajemen aset Anda untuk membantu menghubungi investor untuk suntikan modal." Orang di ujung telepon tampak terkejut, dan kemudian dia berkata, "Apakah pasar subprime menyebabkan masalah ke rantai modal awam?" "Orang tua, Anda tahu, banyak hal yang sangat rumit, dan saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda satu persatu, tetapi sekarang saya benar-benar mencari seseorang untuk mendanai awam," kata Duke lelah. "Aku mengerti maksudmu, tapi bagaimana banyak uang yang kamu butuhkan?" Duke berpikir sejenak dan berkata dengan kesulitan besar, "Setidaknya 100 miliar AS dolar." Bahkan jika dia tidak bisa melihat milik orang lain wajah melalui telepon, Duke bisa bayangkan betapa menariknya yang lain ekspresi seseorang saat ini. "Tuhanku." Setelah lama hening, sebuah seruan datang dari ujung telepon yang lain. 100 miliar. Jika saya dapat mengumpulkan jumlah ini, saya sangat berharap dapat membantu Anda memfasilitasi transaksi ini. Lagi pula, selain dari fakta bahwa saya dapat memperoleh setidaknya 1 miliar dolar AS dalam komisi dan biaya konsultasi, kesepakatan ini saja akan memecahkan rekor transaksi tunggal terbesar dalam sejarah. Perusahaan manajemen aset saya dan saya juga akan menjadi terkenal setelah ini. Tetapi, orang di telepon mengubah topik dan berkata dengan nada menyesal, "Teman, Anda meminta 100 miliar dolar AS, dilihat dari situasi saat ini, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan seseorang untuk menyuntikkan modal. Orang awam berada dalam posisi yang terlalu berbahaya, Anda tahu maksud saya. Siapa yang akan mengambil risiko kehilangan uang dalam jumlah besar untuk membeli awam?" Duke mengepalkan tinjunya. Meskipun dia marah, nadanya menjadi lebih rendah. "Jamie, saat ini, hanya kamu yang dapat membantu saya dan awam. Setidaknya bantu aku rilis berita tentang masalah ini, saya tidak bisa lihat saja awam ambruk di depan." Dan, setelah lama terdiam, Jamie berkata, "Saya tahu, saya akan mencoba membantu Anda mengirim tawaran pengambil alihan ke beberapa konsorsium besar, tetapi apakah itu berhasil atau tidak tergantung pada pihak lain. Juga, apa yang dikatakan Federal Reserve? Apakah kamu pikir aku akan datang kepadamu jika itu sesuatu yang bagus?" Duke bertanya secara retoris. Jamie tersenyum pahit. "Yah, aku akan memberitahumu segera setelah saya mendapat berita apapun." Lyman Duke bukan satu-satunya yang bermasalah saat ini, bahkan Colossal Investments, yang telah ditawarkan jaminan oleh Federal Reserve, sedang tidak senang. Setelah keluar dari ruang rapat, Paulson kembali ke kantornya dalam waktu sesingkat mungkin. Mulai permintaan panggilan video dengan Celine Maynard, Presiden Terra Cabang Daerah. Setelah memerintahkan sekretarisnya, panggilan video dimulai dalam beberapa menit. Melihat Celine yang mengantuk, yang ada di piyamanya di layar, Paulson tersenyum dan berkata, "Celine, aku minta maaf untuk mengganggumu saat ini." Celine berkata tanpa daya, "Tuan, itu bank investasi membayar saya gaji saya, jadi saya siap siaga 24 jam sehari. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan." Paulson mempertimbangkan sebentar dan kemudian berkata, "Pertama, akhiri semua kerja sama dengan JW dan hubungan pribadi dengan Jasper Line. Putuskan semua hubungan dengannya. Kedua, manajemen Puncak sekarang telah memutuskan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam rencana penyelamatan 300 miliar dolar AS oleh Fed pada pembukaan pasar besok. Mulai saat ini, JW dan Jasper Line adalah saingan bisnis bank investasi kami. Saya harap Anda dapat memahami ini dari sudut pandang pribadi dan profesional. Akhirnya, bersiaplah untuk akuisisi aset berkualitas tinggi milik JW." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.